Oke, Tidak baik. terdengar Bisa, jelas. bisa mendengar dengan baik sekarang? Agak putus-putus, Bang. Oke. Saat ini Indonesia termasuk negara yang bisa dikatakan terlambat untuk mempunyai undang-undang tentang perlindungan data pribadi dibanding dengan negara-negara ASEAN yang lain, apalagi negara-negara pendiri ASEAN begitu. Ya. Menurut Bro Krisna, terlambat itukah saat ini Indonesia mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi? Ya, terima kasih. Jadi, ya kalau dikatakan apakah kita termasuk terlambat, memang bisa dikatakan iya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Namun jika kita menelisik lagi dari aturan-aturan yang sudah ada, sebenarnya pemerintah juga sudah memiliki beberapa instrumen aturan atau instrumen hukum yang yang mengatur tentang kegiatan kita menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi di situ memang ada undang-undang ITE, lalu ada juga peraturan presiden terkait dengan penggunaan data elektronik. Lalu kalau diturunkan lagi ada peraturan Menteri Komunikasi nomor 4 tahun 2016 terkait dengan sistem manajemen pengamanan informasi. Namun memang di antara ketiga aturan tersebut memang belum dititik beratkan pada perlindungan data pribadinya. Lebih banyak kepada bagaimana user atau dari pengguna internet bertingkah laku menggunakan teknologi. Lalu yang kedua adalah bagaimana pengelola mengatur atau memberdayakan penggunaan teknologi informasi. Nah, untuk terkait dengan privasi ataupun data pribadi, memang secara khusus belum ada, dan mudah-mudahan ya walaupun sedikit terlambat, tadi dibilang sebab sedikit di bulan Januari mudah-mudahan mulai atau bisa disahkan, yaitu bisa menjadi acuan buat kita untuk data pribadi. Baik, Bro Krisna, sebetulnya perlindungan data pribadi yang dimaksud di RUU ini sendiri kategorinya seperti apa ya, Bro? Ya, yang dimaksud di sini kan tentu di dalam Undang-Undang PDP, di draft Undang-Undang PDP yang kita lihat kan ada jenis-jenis data pribadi, mana yang bersifat data pribadi secara umum atau spesifik itu juga sudah dijelaskan. Lalu kedua ada juga yang terkait dengan siapa pemegang atau siapa pengelola dari pengelola data pribadi itu, baik itu dari sektor private, baik itu dari sektor publik, itu sudah dijelaskan. Lalu yang ketiga di sana juga sudah dijelaskan tentang sanksi bagaimana pengelolaan data pribadi, termasuk juga ketika nanti undang-undang ini disahkan, tentu ada masa waktu berapa lama untuk setiap perusahaan, baik itu lembaga private ataupun publik, untuk segera menerapkan aturan-aturan terkait perlindungan data pribadi. Kalau tidak salah itu di Undang-Undang PDP ada ada aturan 2 tahun setelah PDP nanti disahkan. Kira-kira seperti itu. Oke. 2 tahun untuk apa tadi, Bro Krisna, sorry? 2 tahun setelah nanti Undang-Undang PDP ini disahkan. Oke. Dan saya mau ke Bro Sigit dulu. Bro Sigit, sejauh ini bagaimana menurut Bro Sigit tentang gambaran perlindungan data pribadi di Indonesia sendiri? Menurut saya gambarannya suram ya. Kita harus harus mengakui bahwa gambaran perlindungan data pribadi di Indonesia itu sangat buruk. Berarti kalau sekarang ini saya dan banyak teman-teman milenial yang suka men-store data pribadi di server untuk melakukan transaksi digital itu sangat membahayakan dong? Simple gini aja deh, kita ketika kita mau daftar nomor telepon gitu ya, kita beli nomor telepon nih, kita daftar dong ke 4444 gitu ya, kemudian kita masukin NIK, kemudian nomor kartu. Ya. Data pribadi itu kan seharusnya hanya tersimpan di operator telekomunikasi. Betul. Tapi faktanya begitu kita daftar, itu justru kita dapat spam SMS. Nah, iya benar-benar. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya operator telekomunikasi kita itu tidak comply pada perlindungan data pribadi. Begitu kita daftar, bukannya dilindungi, malah kemudian tersebar datanya. Itu yang terjadi kemarin pada Bung Denny Siregar. Oke. Jadi ada pihak ketiga di sebuah operator telekomunikasi yang membocorkan data, dan itu tidak bisa disanksi. Yang bisa dilakukan sekarang dengan perlindungan berdasarkan permen hanya si operator telekomunikasi sebetulnya bisa dicabut di lisensinya oleh Kominfo. Tapi saya nggak yakin Kominfo berani nyabut
operator license-nya operator handphone terbesar di Indonesia gitu kan. Jadi memang agak susah nih. Sementara kalau mau kita mau kita ajukan secara hukum, nggak ada undang-undang yang melindungi. Tadi kalau Bro Krishna mengatakan bahwa kita sudah punya undang-undang yang cukup gitu ya, ada ITE dan sebagainya. Kalau menurut saya undang-undang Indonesia yang melindungi privasi ataupun apapun yang terjadi di internet itu sangat kurang. Satu-satunya undang-undang yang betul-betul mengatur tentang internet itu hanya undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu dirancang sebetulnya hanya untuk mengatur tentang transaksi elektronik. Tapi karena itu satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang tentang internet, maka semua hal terkait internet dimasukin ke situ. Kurang spesifik, begitu? Tidak spesifik. Jadi misalnya ada ada penyebar hoax di internet pakai ITE. Ada pencemaran nama baik di internet pakai ITE, semua pakai ITE. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi ini gambaran yang paling gampang gini. Undang-undang telekomunikasi kita yang harusnya salah satunya juga mengatur internet, itu di dalam undang-undangnya itu tidak ada kata internet sama sekali. Undang-undang telekomunikasi kita yang dikeluarkan tahun 1999 itu tidak mengatur sama sekali tentang itu. Jadi kalau kita bicara internet, Indonesia kekurangan undang-undang yang mengatur tentang internet. Kalau di banyak sektor lain, ada yang bilang kita terlalu over-regulated. Kalau di internet kita sangat kurang regulasi. Itu yang terjadi, sehingga tadi kalau misalnya, katakanlah saya tadi kita masukin data di sebuah online market misalnya, ya e-market. Saya masukin data, tidak ada perlindungan, tidak ada jaminan terhadap konsumen bahwa data itu tidak dijual ke pihak ketiga, gitu ya. Kemudian kalau dijual ke pihak ketiga, si penyedia data ini, penyedia layanan ini itu tidak bisa diberikan sanksi sesuai hukum. Karena undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi itu sebetulnya ada sih sebetulnya, tapi hanya dua. Satu Undang-Undang Kesehatan tahun 2006. Yang satunya Undang-Undang tentang Perbankan, itu kalau nggak salah 98. Jadi yang melindungi datanya secara pribadi, yang undang-undang yang melindungi data pribadi kita sekarang itu hanya Undang-Undang Kesehatan dan Perbankan. Kalau bukan data perbankan, bukan data pasien, itu nggak dilindungi. Berarti data untuk orang yang suka belanja online itu tidak terlindungi, tidak tercover. Tapi kalau misalnya data perbankan bocor, itu udah ada perlindungannya. Atau data pasien, saya sakit apa dibocorkan, itu melanggar undang-undang. Data bank saya dibocorkan, itu melanggar undang-undang. Tapi ketika saya bertransaksi di online shop, kemudian datanya bocor, itu tidak ada pelanggaran undang-undang. Bro Krishna, boleh nggak saya menyebut begitu ya, kalau kita sudah punya undang-undang ITE, maka RUU Perlindungan Data Pribadi ini sebetulnya lebih menyasar kepada si penyimpan dan juga pengelola data pribadi, sebuah entity di mana kita menyimpan data pribadi kita. Seperti itu bukan kira-kira? Ya, yang pertama begini. Jadi seperti dikatakan oleh Bro Sigit tadi, memang terkait dengan undang-undang data pribadi, perlindungan data pribadi, betul, memang kita akan terlambat. Yang saya perlu klarifikasi adalah sebelum-sebelumnya memang ada instrumen-instrumen itu, tapi memang itu tidak cukup. Nah, di undang-undang ITE itu kan memang lebih banyak memang mengatur tentang bagaimana kita sebagai pengguna internet bertingkah laku lah, atau bagaimana kita beraktivitas di dalam pemanfaatan teknologi internetnya, atau teknologi komunikasi, terkait dengan larangan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, perjudian, berita bohong, ancaman kekerasan, dan sebagainya. Lalu di peraturan menteri yang terkait dengan keamanan informasi, itu memang digunakan atau lebih diarahkan untuk si pengelola. Dalam hal inilah bagaimana pengelola itu menerapkan sistem manajemen keamanan informasi, sehingga termasuk data yang ada di sana, pengelolaan yang ada di sana itu dikelola dengan baik. Nah, sangat memang diharapkan terkait dengan undang-undang perlindungan data pribadi ini untuk melindungi kita sebagai user yang datanya memang ada di internet. Saya sangat setuju yang dikatakan oleh Bro Sigit. Yang kadang-kadang menjadi fenomena adalah
kita gampang aja, cari aja kartu keluarga di internet, kartu keluarga gitu. Itu akan muncul banyak gambar-gambar atau foto-foto dari kartu keluarga yang ada di Indonesia. Itu bisa kita cek, atau KTP elektronik begitu aja. Kita enter itu udah muncul semua. Nah, ini entah kitanya sendiri juga tidak aware, pemerintah juga mungkin itu belum menjadi fokus atau saya katakan tidak aware, sehingga ya masalah privasi ini ya dianggap hal-hal yang biasa saja, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian baik itu penipuan ataupun cloning akun-akun dari Instagram dan sebagainya, sosial media itu terjadi di Indonesia. Ya, jadi undang-undang data pribadi harapannya adalah tentu bisa melindungi. Saya setuju, jadi bisa melindungi masyarakat Indonesia sehingga bisa aman dalam atau lebih secure dan terjamin datanya dalam hal pemanfaatan teknologi informasi. Oke. Ini menarik kalau Bro Krisna bilang ternyata data-data kita, data-data pribadi kita sedikit di internet itu banyak sekali bermunculan. Ketika kita key in, kita bisa dengan mudahnya mendapatkan data-data itu. Tetapi kita juga masih banyak yang belum tahu nih, apa yang harus kita lakukan. Nah, nanti kita akan ngobrol jauh lagi tentang rancangan undang-undang ini. Terutama kita akan bahas bagaimana kemudian kita bisa memprotek data pribadi kita di internet. Tetapi sebelum itu, kita akan dengarkan dulu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Babe Muhammad ya, yang nantinya juga akan berkontestasi di Pilkada Tangerang Selatan tanggal 9 Desember nanti. Seperti apa pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Babe Muhammad? Kita ikuti tayangan yang berikut. Baik, sambil menunggu dari video dari Babe Muhammad dan juga ada Bro Giring, nampaknya nanti juga akan menyampaikan pesan-pesannya. Saya informasikan juga nanti teman-teman yang telah bergabung melalui layanan streaming Zoom untuk bisa melakukan absensi dengan scan QR ya teman-teman ya. Ada scan QR nanti di akhir acara yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan absensi, dan nanti kita juga akan ada hadiah, benar nggak sih? Wow, nanti juga akan ada hadiah, jadi pastikan teman-teman semua di sini standby hingga akhir acara. Baik, kita akan segera mendengarkan video dari Babe Muhammad dan juga Bro Giri. Ayo, datang ke TPS 9 Desember, jangan lupa jaga jarak, pakai masker, menjadi pemilih yang pintar, pilih paslon yang benar, dan tentunya nomor 1 Muhammad Saraswati menjadi pilihan. Ingat, coblos nomor 1 Muhammad Saraswati. Tangsel untuk semua. Iya, seperti yang Babe Muhammad tadi bilang, jangan lupa, apalagi Bro dan Sis nih, kader Partai Solidaritas Indonesia Tangerang Selatan untuk hadir ke TPS tanggal 9 Desember nanti. Jaga jarak, ya kan? Kemudian pakai masker, dan juga jangan lupa untuk pilih calon yang benar. Nomor berapa sih? Nomor 1, ya kan? Dan kita kembali lagi ngobrol soal RUU Perlindungan Data Pribadi. Kita masih mencoba untuk menggali lagi urgensi dan harapannya untuk masyarakat. Ada Bro Sigit. Bro Sigit adalah juru bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia bidang media dan digital, dan juga tersambung melalui layanan streaming Zoom. Ada Bro Igede Putu Krisna, Ketua Relawan TK Provinsi Bali. Bro Sigit, tadi Bro Krisna bicara soal di internet banyak sekali nih data-data pribadi kita berseliweran. Terus saya sendiri sebenarnya belum terlalu aware bahwa semudah itu data-data saya ini bisa orang lain dapatkan. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa meminimalisir resiko? Oke, jadi salah satu masalah ya kalau menurut saya di Indonesia
caranya seperti itu gitu kan. Jadi apa namanya, itu yang seringkali awareness kita kurang. Jadi kita kadang-kala juga seenaknya foto KTP terus diupload, foto KK diupload, bahaya banget. Karena begitu kita tahu nomor KTP dan nomor KK, kombinasi dari dua hal itu bisa macam-macam nih. Oke. Dan data pribadi kita ketahuan, kemudian bisa disalahgunakan buat macam-macam. Termasuk masalah apa namanya tadi, yang paling gampang buat di spam ini deh, di spam marketing. Ya. Promo apapun, promo, jualan, kartu kredit, cicilan tanpa agunan segala macam lah, apa namanya, macam-macam sekarang yang tiap hari menu-menuin SMS gitu. Untungnya sekarang kan kita jarang buka SMS ya, terlalu gagal. Tapi sebetulnya masyarakat bukan nggak paham sebetulnya. Orang Indonesia cenderung menggampangkan masalah data pribadi. Mereka baru komplain ketika ada masalah. Iya, betul. Jadi baru komplain ketika misalnya ada tweet war nih, kemudian alamat saya ketahuan, terus ada yang nyebarin ini nomor teleponnya, alamatnya, kalau mau didatengin sama organisasi apa gitu, datang aja nih alamatnya, misalnya kayak gitu. Itu baru terjadi ketika ada masalah. Sebelum ada masalah, orang Indonesia cenderung bodoh amat. Gitu. Itu memang jadi masalah sih. Artinya bukan cuma sekedar tapi awareness terhadap masyarakat juga harus ditingkatkan. Termasuk juga tadi ada aturan-aturan lokal tadi kayak masuk ke Kompres, terus ngasih KTP itu mungkin juga harus ditinggalkan nantinya gitu ya ke depannya. Harus dicari cara yang lain. Cara yang lain. Oke, Bro Krisna, saya itu juga sering ya mendapatkan tiba-tiba telepon dari apa namanya debt collector gitu yang saya nggak tahu siapa, tiba-tiba teman saya katanya pinjam uang dan lain sebagainya. Apakah RUU ini juga nantinya membantu kita ketika kita merasa terganggu nih dengan penyalahgunaan data pribadi? Dan dalam kasusnya pinjaman online dan kolektor itu apakah merupakan salah satu contoh kasus yang akan coba dilindungi dari RUU ini? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Yang pertama begini, saya cerita sedikit. Jadi kebetulan kemarin kami juga membantu beberapa UMKM untuk digitalisasi ya dan cyber security. Nah, ada satu UMKM yang ownernya itu mengalami kendala ketika dia melakukan proses peminjaman atau pengajuan kredit di salah satu bank. Ternyata data yang dia miliki itu identitas yang dia miliki itu ternyata di blacklist di BI, di Bank Indonesia, karena tercatat melakukan proses peminjaman di salah satu perusahaan fintech. Nah, dari sana dia cukup kaget karena kenapa? Karena dia tidak merasa melakukan proses peminjaman. Nah, setelah diselidiki ternyata penjahat bilang begitu ya, itu melakukan proses manipulasi data. Jadi dia mengambil informasi yang ada di internet, dia profiling owner UMKM itu, lalu dia seolah-olah memiliki KTP dengan NIK dan kartu keluarga, itu namanya persis, alamatnya sama, cuman fotonya yang berbeda. Nah, sehingga itu digunakan untuk meng-apply di salah satu fintech. Nah, kejadiannya seperti itu, dan ini memang sangat lazim terjadi di masyarakat kita, karena memang ya itu tadi, KTP dengan mudahnya kita fotokopi, KTP dengan mudahnya kita berikan kepada orang lain, atau kita melakukan proses registrasi di mana itu memasukkan nomor KTP dan sebagainya, dan banyak sekali sekarang calo-calo atau mungkin vendor-vendor yang menjual data pribadi. Nah, harapannya kalau kita melihat dari RUU dan PDP, di sini kan memang sudah konkret dijelaskan dari jenis data pribadi seperti apa, bagaimana hak miliknya, termasuk juga nanti bagaimana proses pengendalian, melakukan proses data pribadi tersebut, termasuk juga petugas pengelola data pribadi, proses pengelolaan data pribadinya. Ya, harapannya setelah undang-undang PDP ini disahkan dan pihak sektor private ataupun publik dipaksa maksimal 2 tahun setelah undang-undang di sini disahkan
lakukan proses pengendalian, ya harapannya data-data atau kasus yang terjadi yang seperti saya ceritakan itu sudah tidak ada lagi. Jadi harapannya ya itu bisa dihilangkan semua. Mungkin agak sedikit sulit, tapi setidaknya at least sekarang semua orang udah mulai aware deh, mulai aware bahwa data yang kita punya ini penting dan ini menjadi incaran buat semua orang, dan mudah-mudahan undang-undang PDP ini bisa menjadi pelindung untuk kita semua. Bro Krisna, sambil menunggu RUU ini kemudian disahkan menjadi undang-undang, bagaimana kemudian masyarakat, khususnya yang awam ya begitu ya terhadap teknologi informasi bisa memastikan langkah-langkah preventif apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa memastikan data pribadinya aman? Ya, yang pertama saya selalu suka bilang sama teman-teman di masyarakat atau berapa kali kami keliling di relawan TK, coba deh searching di internet, nama kita tuh sudah sejauh mana atau identitas kita tuh sudah sejauh mana kita terpapar. Saya ketiklah misalnya di internet nama IGD Putu Krisna Juliata di Google. Kita lihat di sana apa yang ada. Apa jangan-jangan segala sesuatu terkait dengan kehidupan kita di dunia digital itu muncul dari postingan kita di media sosial terkait dengan apa yang kita lakukan, pergi kemana, jalan-jalan atau membuat status dan sebagainya, itu bisa muncul. Nah, kalau seandainya itu sudah terjadi, ya mulailah kita pelan-pelan melakukan proses detox gitu. Jadi bisa menggunakan beberapa perangkat-perangkat seperti privacy duck atau delete me untuk menghapus posting-postingan atau jejak digital yang kita punya. Lalu teman-teman juga bisa ngecek emailnya. Email dengan misalnya menggunakan I have been founded gitu misalnya istilah. Itu kita cek apakah email yang kita punya itu sudah cukup aman atau memang aman gitu. Jadi di sana kita bisa cek apakah email yang kita gunakan itu sebenarnya sudah bocor dan digunakan oleh orang lain. Seandainya itu bocor, ya berarti segeralah untuk mengganti password. Itu yang paling simpel. Yang ketiga, yang paling selanjutnya adalah ya tolong jangan diladeni ketika ada orang yang menelpon atau menghubungi kita jika ada yang meminta misalnya terkait dengan alamat. Selamat ya Bapak Ibu menang ini, tolong dong dikasih alamat lengkapnya di mana, nomor telepon dan sebagainya, nomor KTP. Nah itu tolong dihindari. Apalagi kalau ada yang mengatakan bahwa selamat Anda menang hadiah A, hadiah B gitu. Karena yang kita perlu sadari apakah selama ini kita ikut undian atau enggak. Kalau nggak pernah ikut undian ya nggak mungkin tiba-tiba menang. Yang ketiga ya tentu adalah selektif memilih aplikasi. Nah ini jangan sembarangan memasang aplikasi atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di sosial media. Kami di Relawan TK selalu mengedukasi masyarakat, tolong dong jangan biasakan menggunakan aplikasi yang tidak jelas dari mana vendornya atau providernya, lalu mengizinkan mereka login menggunakan sosial media. Yang paling gampang misalnya gini, dia di Facebook banyak banget aplikasi-aplikasi yang kadang-kadang misalnya, oh Anda ternyata adalah keturunan dari apa, oh Anda cocoknya kerja di air, misalnya contohnya kayak seperti itu kan ya. Nah itu kan ketika saat login itu menyerahkan username password kita di Facebook. Nah ini ketika itu terjadi berarti kita sudah menyerahkan ibaratnya kalau mobil ya kunci mobilnya udah kita serahin, dan itu ketika diprofiling oleh mereka akan bisa melihat oh ini ternyata punya akun ini misalnya punya dampak sosial atau punya reputasi yang tinggi. Nah itu bisa digunakan untuk kegiatan yang negatif. Nah selanjutnya ya tentu lakukan pembaruan aplikasi terkait dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan. Tolong hindari juga memanfaatkan aplikasi yang di luar vendor yang terpercaya atau yang direkomendasikan oleh Google Play-nya atau App Store-nya. Dan yang kelima, nah ini tolong gunakanlah password yang baik. Password yang baik itu seperti apa? Minimal 8 karakter, lalu ada spesial karakternya di dalam password itu ya, ada komponen spesial karakternya, ada huruf, angka, huruf besar, huruf kecil, sehingga itu untuk mempersulit orang untuk menembus sistem kita. Lalu selanjutnya ada juga kurangi penggunaan wifi publik
atau hindari penggunaan WiFi publik untuk keperluan yang sifatnya private atau yang bersifatnya transaksi. Ya, kadang-kadang banyak nih, misalnya kita nih sambil nunggu di terminal keberangkatan gitu ya. Kalau kita mau menggunakan WiFi publik ya cukup hanya sekedar untuk ya membuka portal-portal berita atau portal film dan sebagainya. Tapi kalau untuk tujuan ketika mau email di kantor atau mau transaksi pembayaran dan sebagainya, saran saya gunakanlah tethering. Nah, saya rasa itu Bro Adriansa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sehingga privasi kita atau data pribadi kita bisa tetap aman dan tidak bocor kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan mungkin saya tambahkan sedikit ya, kurangilah mengisi atau menggunakan data pribadi kita dalam sebuah aplikasi ataupun kegiatan-kegiatan yang berbasis di sosial media atau di internet. Begitu, Bro. Oke. Tadi Bro Sigit ketika Bro Krisna bilang cukup banyak katakanlah pencurian data pribadi itu dari aplikasi, kemudian let's say pengelolaan dari penyimpanan data pribadi seperti ketika kita menyerahkan data ke bank, kartu kredit dan lain sebagainya, dan juga wifi publik. Sebetulnya dari tiga ini mana yang punya potensi lebih banyak atau lebih besar terjadinya penyalahgunaan data pribadi? Atau semuanya sama? Sebetulnya relatif sama ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bro Krisna, bahwa ada cara-cara tertentu yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi kita tadi. Tapi yang kadang-kala jadi masalah ketika kita melakukan apa yang disampaikan oleh Bro Krisna, kemudian kita juga kehilangan beberapa kenyamanan sih. Yes, betul. Kenyamanan dan kenyamanan itu selalu berbanding terbalik. Apalagi kalau tadi Bro Krisna bilang rajin-rajin untuk memperbarui password. Wah, itu PR banget. Itu masih penting lah ya. Tapi kayak misalnya jangan pakai wifi publik. Ya. Gimana kalau kita lagi nggak punya kuota, terus ada wifi publik ya pasti kita akan pakai. Gitu. Tapi misalnya gini, tadi yang disampaikan Krisna itu ada, kita hindari pakai aplikasi-aplikasi dari pengembang yang nggak jelas gitu kan kira-kira. Tapi masalahnya pengembang besar pun itu melakukan hal yang sama. Oke. Kita bicara misalnya kasus Facebook. Kita tahu 4 tahun yang lalu ada masalah dengan satu institusi yang namanya Cambridge Analytica. Ya. Cambridge Analytica itu memanfaatkan data dari Facebook untuk memenangkan di pemilu 2016. Ya, Trump bisa menang. Menang dibiayai Rusia gitu ya. Nggak apa-apa kan udah kalah ini. Karena seperti itu. Jadi data pribadi yang kita masukkan di Facebook ternyata dijual juga kan ke pihak. Dan memang akhirnya kita harus menunggu si undang-undang perlindungan data pribadi ini untuk disahkan oleh DPR. Cuma nanti mungkin kita harus kita bahas juga lingkup dari undang-undang data pribadi ini gimana? Apakah kita bisa katakanlah meniru kayak GDPR-nya Uni Eropa? Jadi Uni Eropa itu undang-undang perlindungan data pribadi yang sangat kuat, gitu. Sehingga mereka melindungi warganya, seluruh warga Uni Eropa dari perusahaan-perusahaan seluruh dunia. Jadi misalnya perusahaan Indonesia nggak comply dengan GDPR, maka perusahaan Indonesia tidak boleh beroperasi di Uni Eropa. Kayak perusahaan Indonesia harus membuktikan bahwa kita comply dengan GDPR baru bisa beroperasi di Uni Eropa. Nah, undang-undang perlindungan data pribadi kita gimana nih? Berani nggak kita bilang misalnya ke Facebook sama Google, kalau kamu melanggar privasinya warga negara Indonesia, kamu tidak boleh beroperasi di Indonesia. Karena simpel gini, setiap hari itu kita pakai Google Maps deh. Jarang kan orang nggak pakai Google Maps. Google itu menyimpan semua data kita dan kena aja ketahuan. Gimana kalau itu kemudian menyebar, misalnya saya kemana aja nih ketahuan nih. Itu kan sesuatu yang masuk ke ranah sangat privacy sebetulnya. Saya kemana, selama berapa lama, itu Google tahu semua nih. Jadi kalau tadi Bro Krisna mengkhawatirkan perusahaan-perusahaan kecil, saya justru mengkhawatirkan besar.
Apakah itu, Bro Sigit, yang menjadi alasan sejauh ini rencananya kan RUU PDP ini akan diparipurnakan di November, Ya. tetapi masih molor. Apakah ada ancaman-ancaman dari perusahaan-perusahaan besar bahwa ketika RUU ini jadi undang-undang, mereka jadi akan kesulitan berbisnis di Indonesia? Saya sih kalau bicara RUU, saya lebih skeptis ke DPR RI-nya sih. Gitu. Oh, oke. Artinya ketika sesuatu yang dengan segala hormat pada kawan-kawan yang sekarang di DPR RI, tapi memang tingkat kepercayaan ke parlemen saat ini termasuk yang paling rendah. Jadi menurut Bro Sigit sendiri, molornya pembahasan RUU ini lebih dari faktor internal gitu ya? Sebenarnya kalau misalnya DPR menganggap ini penting, ya udah dikebut gitu. Karena terbukti sebetulnya untuk undang-undang yang menurut DPR gitu ya, penting itu mereka bisa mengerjakan dalam hitungan minggu, beberapa bulan gitu. Kenapa undang-undang ini hampir setahun nggak selesai-selesai gitu. Itu tanyain ke DPR-nya aja sebetulnya. Ini dianggap penting atau enggak? Kalau DPR menganggap ini penting, harusnya udah kelar. Oke, Bro Krisna, menurut Bro Krisna ada nggak sih ancaman-ancaman dari eksternal sehingga menyebabkan RUU ini masih tertahan diparipurnakan, atau sama seperti Bro Sigit, ini hanya masalah political will dari dalam parlemen sendiri? Ya, kalau saya sih mungkin kurang ngerti dalam artian kaitannya di sana. Tapi kalau saya melihat secara umum sih kayaknya sih lebih ke political will-nya. Atau mungkin ada prioritas-prioritas yang lebih penting menurut beliau-beliau di sana yang memang harus diselesaikan lebih awal. Okay. Cuman yang menjadi pertanyaan sebenarnya dari kami di teman-teman komunitas itu adalah nanti bagaimana pengelolaan dari undang-undang PDP ini dan bagaimana proses pelaksanaan dari undang-undang PDP ini terkait dengan bagaimana nanti membangun standarisasi. Tadi dikatakan bahwa di dalam undang-undang PDP itu draftnya dikatakan 2 tahun sudah mengimplementasikan keamanan dan termasuk juga kebijakan perlindungan data pribadi. Nah, ini siapa yang mengukur nantinya? Siapa yang bertanggung jawab? Itu juga harus menjadi pikiran yang menjadi pemikiran kita bersama. Lalu siapa yang mengawasinya? Organisasi atau badan mana yang mengawasi? Ini juga menjadi pertanyaan yang cukup lebar. Tapi harapan kami tentunya ya, terlepas ya kesempurnaan itu kan by proses ya, harapannya memang mudah-mudahan bisa segera ini bisa disahkan gitu. Jadi supaya apa yang terjadi seperti yang sekarang di Eropa lagi Facebook kena berapa denda terkait dengan bocornya sistem informasi, itu pun juga bisa menjadi dorongan buat Indonesia bahwa kita harus aware dengan data pribadi. Begitu, Bro. Oke, jadi sebetulnya Bro Sigit, ancaman agar si RUU ini bisa kemudian disahkan menjadi undang-undang lebih dari sisi internal di DPR itu sendiri, tidak ada. Kalau menurut saya gitu ya, karena sebetulnya dari katakanlah korporasi internasional yang masuk ke Indonesia, sebetulnya mereka relatif kooperatif kok. Ya memang ada beberapa hal yang kadang-kala mereka nawar-nawar lah kasarnya gitu. Tapi kalau sudah di undang-undang, biasanya mereka akan kooperatif. Sama seperti yang dilakukan Google dan di Eropa, mereka berusaha sekuat mungkin comply dengan GDPR. Kalau Indonesia punya undang-undangnya, perusahaan-perusahaan besar itu menurut saya akan berusaha comply, karena buat mereka yang penting bisa berbisnis di sebuah negara, kemudian mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi saya tidak percaya ya kalau misalnya dia bilang, oh ini ada tangan-tangan yang tidak kasat mata, gitu. Cuma cenderung ya, teman-teman di DPR rasa ini penting aja sih. Gitu. Dan tadi kalau kita bicara di awal juga, sebetulnya saat ini Indonesia sudah punya undang-undang ITE dan undang-undang RUU PDP ini nanti akan mencoba melengkapi, gitu ya, melengkapi dan menyempurnakan spesifik lah dalam artian perlindungan data pribadi. Nanti kita akan coba bahas lebih jauh lagi perbandingan antara undang-undang ITE dan juga undang-undang perlindungan data pribadi supaya masyarakat juga nggak bias gitu mana yang harus dipakai. Tapi sebelumnya Mpok Saraswati ini ingin menyampaikan lagi pesan-pesannya terutama untuk teman-teman bro dan sis warga Tangerang Selatan, apa yang harus dilakukan tanggal 9 Desember nanti. Kita simak pesan-pesan dari Mpok Saras berikut ini. Ayo hadir di 9 Desember, jaga jarak dan tetaplah pakai masker. Jadilah pemilih yang pintar, coblos calon yang benar. Coblos nomor 1, Muhammad Saraswati. Ingat, coblos nomor 1, Muhammad Saraswati. Tangsel untuk semua.
Jangan lupa warga Tangerang Selatan 9 Desember 2020 nanti untuk rame-rame datang ke TPS, pilih calon yang benar nomor 1 ya. Dan juga jangan lupa untuk datang nanti ke TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak seperti sama sedikit bagi kita ini, dan jangan juga untuk pakai masker supaya kita semua tetap sehat di masa pandemi. Dan Anda nanti bergabung bersama kami di seminar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Urgensi dan Harapan Masyarakat. Ini adalah persembahan dari DPD Partai Solidaritas Indonesia Tangerang Selatan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun PSI Tangsel yang sekali lagi selamat ulang tahun Partai Solidaritas. Ini mirip-mirip nggak saras ya? Kok saras ya? Gini kan? Tahun 6 tahun. Bro, Sigit. Di awal kita sudah bicara ini kalau kita khawatir soal transaksi digital larinya ke Undang-Undang ITE. Ya. Kemudian sekarang DPR mencoba melengkapi itu dengan membuat peraturan yang lebih spesifik ya, terhadap perlindungan data pribadi. Ya. Takutnya masyarakat nanti jadi bingung undang-undang mana yang akan kita pakai ketika kita menemukan permasalahan terhadap transaksi digital. Bedanya seperti apa tadi? Oke, siap. Tapi ngomong-ngomong tadi karena ada Mbak Saraswati, saya ingat itu salah satu programnya Mbak Saraswati itu bikin 5.000 wifi pabrik nih di Tangsel. Itu salah satu program yang paling masuk ke kepala saya gitu. Dan itu keren banget. Nah, masalahnya kalau tadi Bro Krisna bilang jangan banyak pakai wifi pabrik jadi susah gitu. Nah, jadi ada 5.000 wifi pabrik nggak bisa dipakai buat apa-apa gitu. Padahal keren banget. Jadi ya, gitu ya, benar. Kita bisa lah ya. Nah, tadi kalau kita bicara tentang ini ada undang-undang ITE nih, kemudian ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Kalau menurut saya justru dua undang-undang ini masih kurang. Jadi kalau kemarin kita ribut omnibus gitu ya, kalau saya ini pribadi ya, saya berharap ada omnibus tentang internet. Oke. Pasar internet, pasar digital, digital. Karena seperti yang saya paparkan di awal tadi, undang-undang yang mengatur tentang internet itu cuma satu sekarang. Sementara pengguna internet kita sekarang hampir 200 juta orang. 73% penduduk Indonesia sudah punya akses internet, terlepas dari kualitasnya gitu ya. Tapi itu harus diatur dengan lebih serius. Nah, undang-undang komunikasi aja yang kita pakai sekarang sama sekali nggak ngomong kata internet. Bayangin itu. Kemudian undang-undang ITE itu harusnya cuma membicarakan tentang transaksi elektronik. Tapi yang sering dipakai bukan masalah transaksi elektroniknya. Yang sering dipakai buat ngurung orang gitu ya. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian, hoax dan sebagainya. Harusnya ada satu undang-undang besar yang bentuknya mungkin omnibus yang mengatur seluruhnya. Jadi tadi ada perlindungan data pribadi, kemudian ada transaksi elektronik, ada strukturnya diatur, kemudian bagaimana konten yang ada di dalamnya diatur. Itu harusnya ada. Justru kalau menurut saya tidak, ini belum overlapping sih. Satu ngomongin transaksi elektronik, satu ngomongin perlindungan data pribadinya. Jadi harusnya tidak ada ketimpangan masyarakat. Itu saya masih melihat masih banyak lembaga besar yang ditambah. Masyarakat masih bisa memberikan ini tidak sih masukan untuk RUU PDP. Nah, itu satu kritikan saya juga buat teman-teman DPR RI. Kemarin ketika mau cari bahan dari cara ini, itu saya googling nih. Saya googling tentang RUU PDP. Di Kominfo ada, di situsnya di website Kominfo ada. Ada situs yang menampilkan bahkan sampai ininya sampai kajian ilmiahnya tentang buatan undang-undang ini. Tapi di situs DPR ada. Jadi ini mirip-mirip kayak kemarin banyak yang ributin tentang omnibus yang tenaga kerjaan. Itu karena nggak dikasih draftnya seperti apa, kemudian perkembangan pembahasannya seperti apa. Jadi secara transparansi di DPR. Jadi kalau tadi misalnya masyarakat bisa memberikan masukan, ya bisa. Ini masukan seperti apa, kemudian sejauh mana masukan itu
ditampung oleh DPR RI itu selama ini kita nggak pernah bisa memantau, tidak cuma di undang-undang tapi di undang-undang yang lain. Jadi menurut saya satu kritikan buat DPR RI harusnya Bro Chris sendiri sudah melihatkah draft dari si RUU PDP ini? Saya sudah melihatnya. Teman-teman di Relawan TK juga kemarin diajak berdiskusi dengan beberapa komunitas di Bali untuk mendiskusikan terkait dengan PDP ini. Apakah ada poin-poin krusial yang masyarakat harus lebih aware? Gimana? Apakah ada poin-poin yang cukup krusial, yang cukup kontroversial mungkin di RUU PDP ini? Ya, terkait dengan ini memang beberapa hal ada catatan khusus dari teman-teman di komunitas. Yang pertama adalah mohon dipastikan terkait dengan undang-undang PDP ini jangan sampai malah ini menjadi terkait dengan data pribadi ini digunakan untuk keperluan politik gitu. Jadi termasuk juga mungkin nanti adalah mengontrol kebebasan berdemokrasi itu dari beberapa teman-teman. Kalau dari kami, dari Relawan TK, tentunya adalah lebih mendorong ke tadi itu bagaimana mengelolanya. Jadi bagaimana undang-undang ini digunakan, diatur, dikontrol oleh siapa. Jadi lebih mengarahnya ke sana. Nah, memang di sini kan kelihatan umum jadi orang penegak hukum nanti bisa melaksanakan. Cuma bagaimana proses pemantauannya, siapa yang mengawasi, apakah ada badan, apakah ada unit di bawah badan tersebut yang mengawasi, itu yang mungkin belum jelas terlihat. Jadi arahnya ke sana. Nah, untuk saat ini tadi Bro sudah cerita bahwa Indonesia terhadap di sejauh ini cukup harapannya nanti dengan si RUU PDP ini goal menjadi sebuah undang-undang, seberapa besar perubahan undang-undang? Buat saya sebetulnya juga baik tadi yang disampaikan Bro Krisna gitu ya. Kalau kontennya sendiri kalau menurut saya sudah cukup bagus yang disampaikan oleh Kominfo, bahwa ada kekhawatiran sebuah undang-undang dipakai untuk merepresi lawan politik, itu semua undang-undang seperti itulah. Nggak ada tidak ada undang-undang yang murni bisa tergantung pelaksananya juga. Gitu. Ya. Tapi secara umum kontennya keren, kontennya bagus. Ada yang bilang ini nyontek GDPR. Iya, bilang gitu ya. Nggak ada masalah juga nyontek sesuatu yang baik kan bagus. Tapi yang penting sekarang ketika ini nanti diimplementasikan, apapun di pelaksananya, gitu, tergantung sama permennya juga nanti undang-undang harus dibuat PP-nya, harus dibuat permennya, itu bisa dilaksanakan. Buat saya sih nggak terlalu masalah. Tapi yang penting masyarakat punya kepastian hukum. Jadi ketika misalnya data pribadinya dilanggar, itu masyarakat bisa menuntut secara hukum. Dan saya yang paling penting itu, karena kita masih mengacu pada Permen 2016 yang mengatur tentang tentang perlindungan data pribadi. Ketika data pribadi saya disalahgunakan, itu saya nggak bisa menuntut secara hukum. Jadi nanti hukum yang saya gunakan undangnya ITE lagi gitu. Dengan ada undang-undang ini, misalnya saya politikus misalnya gitu ya, saya ribut dengan satu politisi partai lain misalnya. Kemudian politisi partai lain ini mau membongkar data pribadi saya, saya nomor segala macam, sehingga saya dituntut masalah. Oke, saya punya hak secara hukum untuk menuntut, entah ke orang yang membocorkan itu maupun perusahaan saya memberikan data pribadi tidak dibocorkan gitu. Itu yang sekarang kita. Jadi sebetulnya kepastian hukum dan ada dasar ketika ada pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, kita bisa menuntut secara hukum. Itu sih yang paling penting. Di luar itu balik lagi tadi kebiasaan masyarakat kita harus diperbaiki dulu nih. Artinya kalau kebiasaan masyarakat kita belum diperbaiki ya sama aja sih. Kita di mana-mana ngumbar KTP, ngumbar KK gitu ya. Percuma juga gitu. Bro Krisna, ketika nanti RUU ini yang sampai tadi disampaikan Bro Sigit gitu ya. Ketika nanti RUU ini sudah jadi undang-undang, kita udah punya payung hukum yang bagus gitu ya untuk melindungi data pribadi kita. Tetapi masyarakatnya juga masih belum aware nih.
bagaimana ya cara kemudian kita juga bisa menyampaikan kepada publik bahwa Indonesia sudah punya undang-undang yang bagus nih untuk melindungi data pribadi kita. Ya, makasih bro. Ya, yang pertama mungkin saya sapa dulu. Ini kebetulan ada pertanyaan di chattingan. Nah, ini Bro MT dari ICT Watch juga ada di sini dan memberikan pertanyaan apakah PSI dan R merencanakan program literasi privasi ke masyarakat. Ya, jika seandainya nanti disahkan ataupun apa yang sudah kita lakukan sekarang, memang tadi saya membolak juga dari Bro Sigit terkait dengan internet. Ya, di Bali juga sama. Kami juga ada program-program namanya Bali Smart Island yang menyambungkan seluruh tempat wisata. Kalau di Bali namanya Banjar, RW-nya itu kayak Banjar. Jadi Banjar dan titik-titik yang penting di desa itu memang disambungkan. Bahkan nanti ke depan akan ada program lagi internet masuk ke rumah. Nah, dua hal ini sama-sama satu solusi paling penting adalah melakukan proses literasi digital. Nah, ini harapannya, karena ada beberapa pun masukan dari perangkat desa itu ketika ada internet itu malah yang muncul, mereka menganggapnya gini, malah yang muncul kok jadi masalah. Jadi masalah bagaimana memanfaatkan internet dengan baik, internet sehat lah. Lalu bagaimana mengedukasi masyarakat. Nah, ketika pun juga ada undang-undang PDP ini, ya tentu setelah ini ada, berarti yang harus kita lakukan adalah proses edukasi, proses literasi ke masyarakat. Terjun ke masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana menggunakan internet dengan baik, bagaimana kita bisa meliterasi mereka terkait dengan privasi, terkait dengan data pribadi mereka, bagaimana mereka tahu ancaman-ancaman dan bagaimana mereka bisa melaporkan ataupun menghadapi ketika mereka mengalami kebocoran data. Saya rasa seperti itu. Jadi satu-satunya jalan tentu di masyarakat adalah melakukan proses literasi, dan ini memang membutuhkan peran serta dari seluruh komponen masyarakat, dari seluruh stakeholder, sehingga masyarakat ini menjadi lebih aware, dia tahu. Atau mudah-mudahan ya tadi seperti bilang Bro Sigit, ada omnibus law-nya yang untuk internet, sehingga lengkap dari proses bagaimana pengelolaan data pribadinya, termasuk juga proses literasi. Terima kasih. Oke, bicara singkat Bro Sigit, bicara soal literasi digital masyarakat Indonesia sejauh ini, pandangan Bro Sigit sendiri gimana? Karena sayang gitu, nanti udah punya undang-undang bagus tapi literasinya masih kurang. Ya, itu salah satu PR kita semua ya. Artinya seperti yang disampaikan Bro Krisna, memang literasi ini jadi PR kita semua. Tidak cuma pemerintah, tidak cuma mungkin dari pihak parlemen, tapi juga dari masyarakatnya sendiri. Artinya simpel aja, sekarang kita nggak usah ngomong data pribadi deh. Bagaimana hoax itu bisa nyebar dengan sangat cepat. Karena orang nggak ngeliat, oh ini ada berita, benar atau enggak. Tiba-tiba, oh, ada berita, sebar gitu. Sampai akhirnya WhatsApp itu mengatur cuma bisa disebarin ke 5 orang, saking parahnya gitu. Artinya literasi digital kita memang sangat buruk. Jadi kalau kita lihat ada laporan kalau nggak salah dari Kata Data ya, itu bahwa literasi digital kita termasuk yang sangat buruk saat ini. Sekitar 70-80% pengguna internet di Indonesia itu sama sekali nggak tersentuh lah oleh literasi digital ini. Itu jadi PR kita bersama sih. Tapi sebetulnya balik lagi, kalau ada undang-undangnya, ada sanksi yang bisa diterapkan pada pelanggaran perlindungan data pribadi, maka masyarakat pelan-pelan akan aware juga. Karena kayak sekarang, ya perusahaan, katakanlah operator telekomunikasi gitu, mereka melanggar data pribadi kita, nggak diapa-apain tuh gitu. Masyarakat kan nggak belajar juga. Ketika nanti ada undang-undang perlindungan data pribadi, kemudian tiba-tiba satu operator dituntut nih sama masyarakat. Karena saya tiap hari dikasih SMS pinjaman online misalnya. Dan kemudian berhasil, kemudian si operator ini disuruh membayar denda kepada si usernya, itu akan jadi pelajaran juga ke masyarakat bahwa, oh ada ya perlindungan data pribadi. Selama ini masyarakat melihatnya, saya ngasih data pribadi disalahgunakan, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya literasi tadi memang harus paralel dengan aturan perundangan, kira-kira.
Saya melihat dari sini sudah lumayan banyak chat yang masuk di seminar kita. Nanti saya coba untuk mencari beberapa pertanyaan untuk dijawab nanti oleh Bro Sigit maupun Bro Krisna. Namun sebelum itu ada juga pesan yang ingin disampaikan Ketua DPW PSI Banten nih, Bang Asmi Abu Bakar, untuk warga Tangerang Selatan 9 Desember nanti. Seperti apa? Kita ikuti pesan dari Bang Asmi, Ketua DPW Provinsi Banten Partai Solidaritas Indonesia. Jangan lupa 9 Desember, jaga jarak dan pakai masker. Pemilih yang pinter, coblos yang benar. Coblos nomor 1. Ingat, coblos nomor 1 Muhammad Saraswati. Tangsel untuk semua. Itu tadi Ketua DPW PSI Provinsi Banten, Bro Asmi Abu Bakar, yang menyampaikan pesan untuk semua kader Partai Solidaritas Indonesia dan juga warga Tangerang Selatan nih untuk hadir ke PPS tanggal 9 Desember nanti. Pakai masker ya, jadi kemudian jaga jarak. Jadi nomor 1 itu udah nanti paslon yang paling benar, karena kalau tadi Bro Asmi bilang coblos calon yang benar, dia nomor 1 Muhammad Saras. Oke, saya Bro Sigit, Bro Krisna coba untuk kenapa? Oh iya, silakan teman-teman yang mau bertanya boleh untuk di chat langsung, nanti akan kita coba bacakan pertanyaan untuk Bro Sigit dan juga Bro Krisna. Dan juga jangan lupa nanti di akhir acara untuk melakukan absensi ada QR code yang akan kami tampilkan untuk teman-teman semua bisa melakukan absensi, dan juga akan ada hadiah yang sudah kami siapkan. Dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bro dan Sis, saya coba cek dulu apakah sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya mau nanya sama Bro Sigit dulu deh. Oh, ini sudah ada, sebentar ya. Pertanyaannya, apa langkah PSI agar RUU PDP bisa segera disahkan, mengingat PSI belum masuk ke DPR RI Senayan? Nah, ini benarnya, Bro Sigit. Ya, sebetulnya balik lagi, memang salah satu problem dengan PSI sekarang adalah kita nggak punya wakil di DPR RI. Artinya ketika kita bicara satu undang-undang ini penting, nggak cuma ini ya, kita punya beberapa undang-undang yang kita endorse, salah satunya undang-undang PDP, kemudian ada undang-undang PKS gitu, penghapusan kekerasan seksual. Yang kita lakukan adalah memainkan opini publik sih. Oke. Artinya kita menyampaikan kepada publik, kita kasih tadi, kita sosialisasi, kita memberikan literasi ke publik bahwa undang-undang ini sangat penting. Undang-undang PDP ini kalau nanti disahkan, efeknya kepada masyarakat, terutama kita bicara pengguna internet, itu sangat besar. Dan dengan adanya dengan adanya opini yang seperti itu, kita berharap teman-teman di DPR juga dengar. Jadi tidak ada tentu juga kita bisa mendekati ke partai-partai lain, karena kita sebenarnya hubungan PSI dengan partai-partai lain juga baik-baik saja sih. Artinya ketika kita bicara pilkada di Tangsel juga kita berkoalisi dengan banyak partai. Jadi PSI akan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dengan memberikan opininya, begitu ya? Yang paling besar tentu itu, kemudian juga kita mungkin bisa mendekati teman-teman di DPR RI bahwa ini penting nih, ini harus segera masyarakat dan mitra parlemen lainnya, begitu ya? Baik, ini juga ada pertanyaan, mungkin Bro Krisna bisa membantu. Bagaimana dengan perusahaan investasi saham, crypto trader yang sudah resmi terdaftar pada Asosiasi Blockchain Indonesia? Apakah aman? Karena kebanyakan perusahaan tersebut meminta untuk menyerahkan KTP untuk bisa berinvestasi atau transaksi. Rata-rata transaksi digital, Bro Krisna membutuhkan meminta kita untuk menyerahkan KTP. Apakah aman? Ya, terima kasih. Jadi yang pasti begini, kalau kita bicara, saya tidak melihat dari sisi bisnisnya ya. Saya rasa kalau untuk bisnisnya itu adalah masyarakat yang memutuskan apakah itu menguntungkan atau tidak. Yang saya lihat adalah bagaimana pengelolaan datanya. Ya, memang kebanyakan yang terjadi atau yang kita lihat di Google search engine itu memang kebanyakan lah, kalau saya lihat karakternya itu adalah foto-foto yang diminta oleh perusahaan-perusahaan, entah itu fintech ataupun perusahaan-perusahaan kayak tadi dikatakan asosiasi blockchain dan sebagainya. Jadi ada foto di depannya, lalu kita di belakangnya, kira-kira seperti itu. Nah, bicara aman dan tidak ya tergantung dari perusahaan tersebut bagaimana mengelola terkait dengan
pengelolaan aset informasinya. Nah, harapannya sebenarnya kita bisa melihat deh, salah satu yang bisa digunakan sebagai acuan itu adalah ISO 27000 atau 27001 terkait dengan sistem manajemen keamanan informasinya. Kalau memang kita ingin melihat lebih detail, ya tolong dipastikan aja apakah perusahaan tersebut mengadopsi standar itu, atau dia misalnya menggunakan standar dari NIST gitu misalnya. Kita lihat aja di sana, apakah memang dia memanfaatkan itu. Kalau dia memanfaatkan itu, seharusnya lebih aman. Berbicara tentang pembobolan data dan sebagainya, mungkin setiap perusahaan pasti akan punya potensi untuk itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mereka mengelola, bagaimana mereka mengatur proses disaster recovery plan-nya, bagaimana mengelola insiden respon tim-nya. Nah, di salah satunya yang mengacu adalah ISO 27001 yang kalau kita melihat di instrumen pemerintah itu sebenarnya sudah ada di dalam peraturan menteri peraturan menteri Kominfo nomor 4 tahun 2016, dan dari Badan Siber Sandi Negara juga, dari BSSN juga sudah menyiapkan instrumen-instrumen pengukurannya dengan menggunakan indeks kami, namanya indeks keamanan sistem informasi. Kalau dia berbasis cloud, dia menggunakan 4.0. Kalau dia menggunakan ada dua versi, ada 3 versi. Ada versi untuk UMKM, itu namanya PAMA kami. Ada yang untuk infrastruktur yang tidak menggunakan cloud, dia di versi 3.1, dan menggunakan cloud di versi 4.0. Jadi instrumennya sudah siap. Nah, tinggal sekarang perusahaan mau menggunakan atau tidak, dan customer juga mungkin bisa melihat apakah perusahaan itu qualified atau tidak dari sana. Seperti itu. Terima kasih. Bicara juga soal marketplace, ini ada pertanyaan ya. Ada beberapa waktu lalu ada sebuah marketplace yang pernah bocor datanya sekitar 91 juta data pribadi diperjualbelikan di dark web seharga 5.000 US dollar. Nah, apakah kasus ini nantinya ketika ada undang ini Sigit itu bisa dibawa ke ranah hukum? Kalau yang kasus tadi yang nyebut marketplace ya. Marketplace tadi bisa, jadi kalau nanti ada undang-undang ini bisa ditutup secara hukum. Saat ini belum ya? Saat ini belum, tapi sebetulnya kalau kita bicara yang kemarin itu tidak terlalu masalah karena Google itu hanya username aja. Artinya aman kok. Saya nggak terlalu khawatir dengan kasus kemarin itu. Teman-teman banyak yang terlalu paranoid aja. Tapi saya ingin nambahin tadi ya yang jawabannya Bro Krisna tentang ISO 27001. Itu problemnya kadang-kala walaupun kita udah punya ISO tadi, toh faktanya data kita tetap bobol juga kok. Gitu. Jadi kayak kasus yang kemarin menimpa Denny Siregar, itu dilakukan oleh perusahaan operator telekomunikasi terbesar di Indonesia yang sudah punya ISO 27001 dari bertahun-tahun lalu gitu. Tapi faktanya mereka masih membiarkan pihak ketiga, perusahaan outsource untuk bisa ngambil data dan disebarkan ke orang yang tidak berkepentingan gitu. Jadi akhirnya kalau kita bicara ISO 27001, di mana ini sebetulnya hanya katakanlah sertifikasi proses gitu ya. Dia mengsertifikasi proses rekaman itu bagus, itu sesuatu yang memang perlu kita lakukan, tetapi itu nggak jaminan juga. Artinya ya balik lagi, tanpa adanya perlindungan hukum, saat ini data kita rentan banget untuk disalahgunakan. Nggak cuma masalah cryptocurrency, tapi untuk semuanya nih. Termasuk kalau kita main saham, kita main marketplace segala macam, rentan sih. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oke, ini aman nih. Amannya apa? Pakai ISO 27001. Kemarin kan operator itu juga argumennya kayak gitu. Kami aman kok pakai 27001 gitu. Faktanya datanya kok nyebar. Gitu. Jadi balik lagi, sebelum ada undang-undang ini ya data kita mohon maaf ya rentan, udah terima aja lah kayak gitu. Kita tunggu undang-undangnya. Baik. Ini ada satu pertanyaan mungkin ini terakhir untuk Bro Sigit nih, karena tadi Bro Krisna sudah menyampaikan soal program literasi privasi ya ke masyarakat. Sambil menunggu proses politik pengesahan RUU PDP di DPR, sepertinya perlu ada program untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga privasi dan data pribadi. PSI sendiri ada program literasi privasi seperti itu. Oke, jadi sebetulnya yang sekarang yang program
salah satu program utama PSI yang kita lakukan sekarang adalah menyediakan akses internet dulu untuk masyarakat yang belum punya akses internet. Kita punya program namanya Solidaritas Kuota. Ini sekarang kita sedang jalan di sekian puluh kota. Kita sekarang udah ada sekitar 60 titik wifi. Nah, itu nanti akan kita gabungkan dengan program literasi sebetulnya. Jadi orang yang menggunakan wifi-nya PSI nanti tidak hanya sekedar bisa pakai wifi, tapi ada pelatihan-pelatihan. Salah satunya ya mungkin pelatihan e-commerce dan sebagainya, tapi salah satu yang akan kita masukkan adalah kurikulum tentang literasi. Oke. Artinya kalau kita tadi Bro Krisna menyampaikan jangan pakai wifi publik-publik. Nanti mungkin akan kita sarankan gini, boleh pakai wifi publik tapi dengan cara A, B, C, D yang lebih aman. Kira-kira bagaimana kalau pakai wifi publik? Kira-kira kayak gitu. Itu kita akan lakukan di sekian puluh kota, terutama daerah-daerah yang kita punya anggota DPRD. Oke, jadi solidaritas kuota yang digalakan oleh PSI tidak hanya menyediakan layanan kuotanya saja, tetapi bagaimana masyarakat kemudian bisa mengelola itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Kedepannya kan seperti itu. Tapi karena sekarang kita lebih mikirin ini untuk anak-anak belajar selama pandemi, jadi yang didahulukan adalah aksesnya dulu. Nanti setelah nggak harus nunggu pandemi sih, beberapa bulan ke depan kita akan tambahkan dengan literasi tadi. Sedikit mungkin dari Bro Krisna ada tambahan tentang program TIK seputar program literasi privasi kepada masyarakat? Ya, mungkin saya ingin menambahkan, jadi terkait dengan program ke depan ya tentu adalah literasi adalah hal yang paling utama. Jadi tujuannya apa? Tujuannya yang pertama mereka mengetahui apa fungsi dari TIK pada masyarakat. Jadi sebuah keniscayaan dari yang tadi disebutkan oleh Bro Sigit, sebuah keniscayaan dan memang kewajiban dari pemerintah kita untuk memberikan akses internet ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yang disediakan oleh pemerintah tentunya adalah infrastrukturnya. Nah, lalu bagaimana tentang pemberdayaannya? Ya, mari kita bersama-sama menjalankan beberapa program-program sehingga mereka yaitu tadi pertama dia paham apa yang manfaat dari internet, lalu yang kedua mereka paham tentang resiko-resiko yang ada di internet, dan mereka paham yang ketiga adalah mereka paham bagaimana melakukan proses mitigasi seandainya mereka menghadapi resiko-resiko yang ada di internet, sehingga masyarakat itu bisa lebih produktif dengan menggunakan teknologi informasi dan internet, dan tentunya bisa lebih aman. Dan tentunya lagi yang paling utama ya kita dengan internet ini kan selama ini digunakan malah mohon maaf nih kayaknya lebih banyak digunakan untuk ya di Indonesia ya saya bisa cerita jadi isu-isu hoax semakin besar. Kalau ini seandainya kita berikan edukasi, masyarakat sudah teredukasi dengan baik, saya rasa isu hoax mau dibuat kayak apapun masyarakat udah nggak ini lagi, nggak terpengaruh lagi, udah kebal, jadi bisa lebih aman, begitu Pak. Baik, sebuah pembahasan yang cukup menarik bicara soal perlindungan data pribadi, Bro Sigit, Bro Krisna. Nanti kita akan coba melihat juga antusiasme dari Bro dan Sis dan juga masyarakat Indonesia bagaimana tentang RUU perlindungan data pribadi ini dan sehingga bisa nanti disahkan menjadi undang-undang. Dan sambil menunggu itu, kita ada satu pesan lagi yang ingin disampaikan oleh Bro Giring. Teman-teman, ada pesan yang oleh pelaksana tugas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia nih, Bro Giring Ganesa, yang juga jadi calon presidennya PSI di 2024. Apa yang ingin disampaikan oleh Bro Giring? Kita ikuti pesan-pesannya berikut. Jangan lupa 9 Desember jaga jarak dan memakai masker. Jadilah pemilih yang pintar, coblos calon yang benar. Kami mendukung Muhammad Saraswati, coblos nomor 1. Ingat, coblos nomor 1 Muhammad Saraswati. Tangsel untuk semua. Ya, Bro Giring pun sudah mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa 9 Desember nanti datang ke TPS, khususnya warga Tangerang Selatan, pilih calon yang benar nomor 1, dan tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan seperti tadi saya katakan, jangan lupa untuk pilih calon yang benar. Setuju ya, Bro Giring? Setuju ya. Dan silakan teman-teman melakukan absensi di link
dari harapan Bro Krisna terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi ini sendiri? Ya, terima kasih Bu Radiansa. Jadi yang pertama mungkin karena tadi awal suara agak terganggu, saya belum menyapa. Yang pasti terima kasih kepada keluarga besar PSI. Jadi saya diizinkan juga terlibat atau ikut di dalam kegiatan diskusi hari ini. Lalu yang kedua, salam hormat saya juga untuk narasumber Bro Sigit. Saya lama mendengar Bro Sigit ya. Jadi kegiatan Bro Sigit di Pandi, jadi akhirnya bisa satu panggung dengan Bro Sigit. Dan yang pasti mau saya juga menyapa semua peserta yang hadir hari ini. Ada beberapa juga yang saya kenal, tadi ada Bro MT dari ICT Awards, ada teman saya di kampus juga, ada yang dari Stikom Bali juga saya lihat. Halo semuanya, dan yang pasti terima kasih hari ini kita bisa berkontribusi bersama-sama untuk masyarakat paham tentang apa itu undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, apa harapan kami di Relawan TK Provinsi Bali dan tentu saya pribadi adalah mudah-mudahan dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi ini ya masyarakat bisa lebih terlindungi, masyarakat bisa lebih aman dalam menggunakan teknologi informasi yang kalau saya lihat statistiknya itu untuk pengguna mobile subscriber-nya itu sudah mencapai 135% dari jumlah penduduk Indonesia yang ada di angka 262 juta sekian. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya pemanfaatan teknologi informasi dan sangat-sangat dibutuhkan sebuah payung hukum yang melindungi masyarakat dalam hal penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, harapan kami dengan adanya undang-undang ini tentu juga perusahaan-perusahaan baik itu ukurannya kecil, besar, UMKM itu memang lebih aware terhadap data-data customer-nya, sehingga kembali lagi masyarakat tidak dirugikan. Dan yang ketiga, dengan adanya undang-undang data pribadi, dengan penguatan nantinya pemberdayaan atau literasi di masyarakat pun aware bahwa data pribadi mereka itu sebenarnya menjadi incaran banyak orang, dan mereka bisa mengamankannya lebih baik, menjaga privasi mereka masing-masing, dan seandainya ada sengketa hukum di sana, mereka tahu harus melakukan apa dan bagaimana konsekuensinya. Sehingga muncullah environment yang sehat dalam hal ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan bisa mendorong pemanfaatan teknologi informasi ini menuju lebih produktif dan membuat Indonesia semakin produktif dan semakin jaya. Terima kasih. Terima kasih Bro Krisna dari Bali. Bro Sigit. Oke, jadi kalau kita lihat memang salah satu organisasi yang suka bikin literasi TIK di seluruh Indonesia adalah Relawan TIK dari Kominfo gitu ya. Dan Bro Krisna ini dari Bali. Sebetulnya visi Relawan TIK sama visinya PSI digital itu sama sih sebetulnya. Artinya memang kita perlu sebanyak mungkin masyarakat Indonesia terbantu dengan dengan TIK dan literasinya. Dan yang menarik sebetulnya pengurus DPW PSI Papua itu teman-teman RT Papua juga. Jadi artinya memang kita mirip kok ininya platformnya, kemudian visi misinya. Jadi sebetulnya harapan saya juga hampir mirip. Bahwa undang-undang yang sekarang mengatur internet itu sudah usang gitu ya, sudah obsolete. Jadi kalau kita bicara undang-undang telekomunikasi yang tadi saya sampaikan di awal, itu dibuat tahun 99. Tahun 99 itu pengguna internet di Indonesia cuma 500 juta orang. Sekarang pengguna internet di Indonesia itu 197 juta sekian menurut data API yang paling baru. Artinya hampir 400 kali lipat dari pengguna internet tahun 99. Loh, kok masih diatur dengan undang-undang yang nggak ngatur internet dan dibuat ketika pengguna internet masih 500 juta. Artinya teman-teman di legislatif, di DPR RI terutama harus lebih aware lagi kalau menurut saya bahwa internet ini sekarang menguasai hidup orang banyak nih. Setuju. Bukan sekedar teknologi yang digunakan oleh kalangan elit, tapi sudah digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya, tolong aware dikit dong bahwa ini sesuatu yang sangat penting
tolong lebih serius lagi membahas RUU yang terkait dengan internet. Karena kemarin mereka juga pernah bikin satu inisiatif RUU tentang keamanan cyber, itu malah jadinya blunder. Karena ya kalau menurut saya awareness ini bukan cuma kurang di masyarakat, tapi juga kurang di kelompok teman-teman legislatif. Ya, saya harap tidak hanya teman-teman di legislatif saja yang bisa meningkatkan awareness dan bisa segera menyelesaikan RUU ini menjadi undang-undang, tetapi saya juga rasa saya secara pribadi setelah acara ini kayaknya akan jauh lebih aware nih untuk memperhatikan data pribadi saya, karena ternyata semudah itu kita bisa mendapatkan data pribadi orang lain. Dan tentunya dengan meningkatkan kualitas dan juga perkuat literasi ya tentang perlindungan data pribadi, kemudian seperti tadi Bro Krisna bilang, jangan lupa untuk terus mengupdate, memperbaharui password, memperbaharui aplikasi, sebisa mungkin melakukan meminimize ya penggunaan WiFi secara WiFi publik. Tapi kalau kepepet tadi Bro Sigit sudah katakan, cari tahu ada ya cara untuk menjaga tetap aman gitu ya Bro Sigit. Ada beberapa hal, tapi ya itu lagi keamanan ini akan terbalik dengan kenyamanan. Artinya semakin kita amankan, semakin nggak nyaman nih kita pakai aplikasinya. Misalnya aplikasi kita pakai Google Map gitu, tanpa kita nyalakan lokasinya kan nggak nyaman juga. Jadi ya selalu ada plus minusnya lah kira-kira. Baiklah, perkuat literasi dan juga tetap mengawal RUU ini agar bisa bermanfaat bagi kita semua, supaya data pribadi kita tetap aman, kita tetap bisa nyaman beraktivitas di dunia digital. Menjadi harapan kita semuanya tentunya agar undang-undang perlindungan data pribadi ini bisa segera terwujud. Dan apakah sudah ada hasil pengumuman kuisnya, pemenang kuisnya? Sebentar lagi. Kenapa? Insya Allah semuanya akan tetap sehat, baik-baik saja. Yang paling penting adalah supaya kedepannya Tangerang Selatan bisa menjadi kota yang lebih baik, kota yang lancar, kota yang nyaman untuk kita semua. Jangan lupa untuk pilih calon yang benar seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ben Muhammad, Bro Saraswati, Bang Asmi Abu Bakar, dan juga Bro Giri Ganesha. 9 Desember. Nomor 1. Masker, jaga jarak, pilih calon yang benar. Sambil menunggu nanti hasil dari kuis, karena kita masih menunggu. Semua saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Bro Krisna dari Bali. Terima kasih Bro Krisna, ini adalah Ketua Lagi Informasi Komunikasi Provinsi Bali. Terima kasih Bro Krisna. Terima kasih Bro Dansa. Salam untuk semua teman-teman di Bali. Siap-siap nih, kayaknya bulan depan Bali akan penuh nih, Bro Krisna. Siap, mudah-mudahan. Baik, tetap jaga kesehatan dan perhatikan juga protokol kesehatan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Terima kasih Bro Krisna dari Bali. Terima kasih Bro Dansa. Terima kasih Bro Sigit. Terima kasih banyak sudah berkesempatan hadir di kantornya DPD PSI Tangsel. Semoga ilmu yang dibagikan tadi, pembahasan kita yang menarik ini bisa membawakan hal yang positif bagi masyarakat Tangsel terutama juga. Dan selamat ulang tahun juga untuk PSI ya. Karena semoga makin keren, makin bisa membuktikan selalu ada kerja untuk rakyat. Karena PSI kerja hadir untuk rakyat. Baik. Amin. Absennya teman-teman masih terus ditunggu. Ada, kalau absen aja dapat ya? Dapat sertifikat sama. Oke, wow. Absen aja teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat dan juga kode voucher dari Lokalin. Jadi silakan teman-teman untuk download juga aplikasinya Lokalin yang bisa diandelin. Nah, kalau tadi saya bilang bulan depan mungkin di Bro Krisna akan kedatangan banyak tamu ya, karena Bali akan jadi salah satu wisata favorit, tempat wisata favorit untuk masyarakat menghabiskan libur akhir tahun. Nah, mungkin bisa download dulu Lokalin untuk mendapatkan akomodasi terbaik di Bali, dan nanti juga bisa menggunakan voucher dan dapatkan saat teman-teman melakukan registrasi untuk acara seminar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, urgensi dan juga harapan masyarakat ini seperti apa. Bro Sigit mau liburan kemana nih? Enggak kayaknya. Tetap di rumah saja. Baik,
Sudah ada pengumuman pemenang. Wah, saya sudah mendapatkan pemenangnya. Yang pertama, selamat kepada Almado Julian. Ya, selamat Bro Almado Julian. Dan yang kedua, selamat untuk Sis Alicia. Selamat sekali lagi untuk Bro Almado Julian dan Sis Alicia. Nanti bisa menghubungi teman-teman. Oh, bisa menghubungi. Nanti akan dihubungi sama rekan-rekan dari PSI Tangsel. Oke, nanti akan dihubungi sama teman-teman dari PSI Tangsel ya. Di chatroomnya Zoom. Oke, nanti di chatroomnya Zoom akan segera di chat. Sekali lagi terima kasih Bro Krisna, terima kasih Bro Sigit atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Bro dan Sis Kader PSI Tangerang Selatan dan juga partisipan yang sudah bergabung di acara hari ini. Selamat siang, saya Ardian Suwarso. Sampai jumpa. Ayo datang ke TPS 9 Desember. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, menjadi pemilih yang pintar, pilih paslon yang benar, dan tentunya nomor 1 Muhammad Saraswati menjadi pilihan. Ingat, coblos nomor 1 Muhammad Saraswati. Tangsel untuk semua. Ayo hadir di 9 Desember, jaga jarak dan tetaplah pakai masker. Jadilah pemilih yang pintar, coblos calon yang benar. Coblos nomor 1 Muhammad Saraswati. Ingat, coblos nomor 1 Muhammad Saraswati. Tangsel untuk semua. Jangan lupa 9 Desember, jaga jarak dan pakai masker. Pemilih yang pintar, coblos yang benar. Coblos nomor 1. Ingat, coblos nomor 1 Muhammad Saraswati. Tangsel untuk semua. Jangan lupa 9 Desember, jaga jarak dan memakai masker. Jadilah pemilih yang pintar, coblos calon yang benar. Kami mendukung Muhammad Saraswati, coblos nomor 1. Ingat, coblos nomor 1 Muhammad Saraswati.